سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, kaum muslimin, sahabat-sahabatku dimanapun berada, marilah kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya, Allah masih memberikan kita waktu, kesempatan pada saat ini, yaitu dengan diberikan kesempatan waktu untuk hidup dengan nafas kita, dengan kesehatan kita, dengan waktu yang ada, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah, dan kita masih diberikan peluang, potensi untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kita syukuri saat ini adalah ketika kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Dan juga yang tidak kalah paling berharga juga diantaranya adalah nikmat kesehatan. Kita udah dikasih nikmat iman, nikmat Islam, ditambah juga dengan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillahnya lagi, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Itu adalah suatu nikmat yang paling patut kita syukuri. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dimana berada, Allah memberikan kita waktu dan kesempatan ini adalah berarti Allah menginginkan kita kesempatan untuk lebih baik, kesempatan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih mulia di sisinya. Tentu kesempatan ini patut kita syukuri. Bukankah Allah di dalam Al-Qur'annya udah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan barang siapa kufur kepada Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Khususnya adalah kita di waktu kesempatan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang, yakni hadir agama Islam. Dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah berada di jalan sunnahnya,
dan semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sebuah karunia dari Allah, sebuah anugerah dari Allah yang paling berharga. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mempertemukan kita. Itulah kenapa bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Karena di dalam bulan Ramadan itu terdiri dari 5 kata. Apa saja? Terdiri kata-kata apa saja yang ada di bulan Ramadan? Yang pertama yaitu adalah huruf Ra. Yang kedua adalah huruf Mim. Yang ketiga adalah huruf Waw. Yang keempat adalah huruf Alif. Sedangkan yang kelima adalah huruf Nun. Jadi 5 kata ini tentu ada maksud, ada istimewa, ada keistimewaan di dalamnya. Apa saja? Yang pertama adalah huruf Ra. Apa keistimewaan yang pertama di bulan Ramadan? Yang terdiri dari pertama huruf Ra, yaitu huruf Ra yang artinya adalah rahmat. Rahmat. Itulah kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh dengan rahmat. Karena di bulan Ramadan inilah Allah mencurahkan segala rahmatnya kepada kita semua. Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh alam semesta, khususnya kepada hamba-hambanya. Jadi di dalam bulan Ramadan ini mungkin teman-teman yang di bulan-bulan sebelumnya susah sekali melaksanakan ibadah, susah sekali melaksanakan puasa, susah sekali melaksanakan puasa-puasa sunnah ataupun salat-salat sunnah. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah memberikan rahmatnya. Apa bentuk rahmat itu? Yaitu Allah mudahkan di bulan Ramadan kita ini untuk beribadah. Allah berikan bulan Ramadan ini dengan pahala yang berlipat. Jadi Allah berikan bulan Ramadan ini ganjaran yang berlipat dari bulan-bulan yang sebelumnya. Contohnya seperti kita membaca Al-Quran, satu huruf dari bulan-bulan sebelumnya di luar Ramadan itu dikasih 10 kebaikan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan itu Allah memberikan pahala yang berlipat, lebih dari 10 kebaikan. Mungkin berlipat-lipat, bisa jadi 30, 40, 50, 70 pahala kebaikan. Dan Masya Allah itu adalah sebuah anugerah dan rahmat dari Allah ketika kita diberikan pahala yang berlipat. Mungkin dari sebelumnya kita puasa sunnah ataupun kita sholat sunnah qiyamul lailnya diberikan pahala yang tidak banyak. Nah, ketika masuki bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan puasa, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat qiyamul lail, ketika kita sholat duha, dan ketika kita sholat wajib juga, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda daripada bulan-bulan sebelumnya. Itulah kenapa Allah memberikan rahmatnya di bulan Ramadan. Jadi sahabatku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tentu ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan sebelumnya. Mungkin kita di bulan-bulan sebelumnya kita jarang puasa sunnah, kita jarang qiyamul lail. Marilah kita manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini, karena adanya rahmat yang luar biasa dari Allah, maka kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini.
Allah telah mencurahkan rahmatnya secara luas di bulan Ramadan ini. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bukankah di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, di dalam hadis Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghliqat abwabun nar wa suffidati as-sayatin." Ketika datang bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga, Allah buka pintu-pintu rahmat, Allah tutup pintu-pintu neraka, Allah tutup pintu-pintu jahanam, dan Allah belenggu setan-setan. Allah ikat dengan rantai. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Ketika bulan Ramadan ini, Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya buat hambanya, dan Allah menutup pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kita kepada hambanya agar bisa maksimal di bulan Ramadan. Jadi pintu surga itu terbuka luas, terbuka lebar bagi kita hamba-hambanya. Ketika kita ingin mendapatkan surga, ketika kita ingin mendapatkan pahala berlipat, maka di bulan Ramadan ini kita maksimalkan dengan berbagai amalan dan ibadah kita. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah itu di bulan Ramadan. Terus yang kedua apa? Huruf mim. Mim adalah huruf yang artinya adalah maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Jadi bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan penuh ampunan. Allah memberikan maghfirah, Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, hanya mengharapkan ampunan dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Maka ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada hamba-hambanya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kita banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, dosa kecil maupun dosa yang besar. Marilah kita di bulan Ramadan ini jadikan kesempatan dan momentum kita untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Karena pintu ampunan itu dibuka seluas-luasnya di bulan Ramadan ini. Tidak ada jaminan kita tidak berbuat kesalahan dalam kehidupan kita. Tentu kita dari lahir hingga kita sampai saat ini banyak dosa dan maksiat yang telah kita perbuat. Di usia kita yang sampai saat ini banyak sekali jika kita hitung dosa dan maksiat yang kita perbuat. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah agar dosa-dosa kita yang terdahulu itu dihapus oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mungkin dengan adanya amalan-amalan kita, ibadah kita, sholat kita, zikir kita, puasa kita, membaca Al-Quran kita, dengan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini juga akan memberikan ampunan. Jika diberikan ampunan atas dosa-dosa kita oleh Allah. Kita ketika melaksanakan sholat sunnah tarawih, ketika kita melaksanakan sholat qiyamul lail, ketika kita berpuasa, ketika kita membaca Al-Quran, tentu tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita
akibat apa? Amal soleh yang kita perbuat di bulan Ramadan. Maka sahabat-sahabatku, maksimalkanlah ibadah kita di bulan Ramadan ini agar Allah memberikan ampunan kepada kita, agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Yang ketiga adalah huruf Dhad yang berarti dhamanah. Dhamanah ini Allah memberikan jaminan. Jaminan apa kepada hambanya? Allah akan memberikan jaminan surga kepada hamba-hambanya. Jadi ketika bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kita kepada hamba-hambanya untuk memberikan jaminan surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan ini dan memaksimalkan amal solih di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan jaminan. Ada satu jaminan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang berpuasa, yaitu surga. Surga apa namanya? Surga Ar-Rayyan. Ini adalah sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka maksimalkanlah kesempatan ini agar kita bisa masuk surga. Surga Ar-Rayyan adalah salah satu pintu yang akan dibuka bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Sahabatku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentu kita menginginkan masuk surga. Itu adalah harapan dan dambaan kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita bisa masuk surga, itu adalah balasan dari Allah, tentu yang sangat berharga. Bukankah kita hidup di dunia ini kita ingin masuk surga? Bukankah kita hidup di dunia ini ingin berakhir dengan kebahagiaan kita berakhir yaitu dengan masuk surga? Maka kesempatan kita di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mudahkan pintu masuk surga. Salah satunya adalah pintu surga Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu kita berharap di bulan Ramadan ini kita ingin maksimal. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita susah sekali melaksanakan amal ibadah, susah sekali kita melaksanakan amal solih, susah sekali kita berbuat baik. Maka kita tahu begitu istimewanya di bulan Ramadan ini, dan Allah mudahkan pintu-pintu surga bagi kita, maka kita berharap agar segala amalan kita ini diterima oleh Allah, agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah, maka itu akan memudahkan kita masuk surga, yaitu jaminan surga dari Allah untuk hamba-hambanya yang bermaksimal di bulan Ramadan ini. Yang keempat yaitu adalah huruf alif aminah. Allah akan memberikan keamanan di bulan Ramadan ini. Aman apa? Ketika di bulan Ramadan ini Allah akan berikan kita aman dari pintu neraka. Allah memberikan keamanan kita dari pintu neraka, dan Allah memberikan keamanan kita untuk masuk surga. Jadi sahabatku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya teringat sebuah hadis dari sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah. Suatu waktu sahabat Talhah bin Ubaidillah, dia pernah bercerita, bahwasanya beliau itu bermimpi
ada dua orang sahabat. Yang pertama itu dia adalah yang solih, orang yang solih, dia amalannya bagus, dia setiap hari mengerjakan amal-amal yang solih, dan kemudian dia mati syahid. Itu adalah sahabat yang pertama. Dia berbuat solih, beramal solih, ibadahnya bagus, kemudian dia mati syahid. Kemudian ada sahabat yang kedua, dia amalannya biasa-biasa saja. Amalannya biasa-biasa saja. Kemudian dia ibadahnya pun biasa-biasa saja. Kemudian yang sahabat pertama tadi meninggal, mati syahid. Kemudian yang kedua ini 1 tahun setelahnya baru meninggal, dan meninggalnya pun dalam keadaan tidur. Beda dengan sahabat yang pertama tadi ketika meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah ini bermimpi, ternyata di antara dua sahabat ini, dua orang ini dengan kondisi ini, yang masuk surga duluan adalah sahabat yang kedua. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah ini tak heran-heran, kenapa kok bisa sahabat yang kedua ini yang masuk surga duluan, bukan sahabat pertama? Sedangkan sahabat yang pertama itu dia lebih solih, banyak mengerjakan amal solih, dia lebih banyak beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggal mati syahid. Sedangkan yang kedua ini biasa-biasa saja, kemudian meninggalnya pun setahun setelahnya itu dia dalam keadaan bukan syahid, tetapi dalam keadaan tidur meninggal. Tapi kenapa yang kedua ini bisa masuk surga lebih duluan? Kemudian terdengarlah kisah sahabat Talhah ini kepada telinga Rasulullah. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa di antara dua orang ini dalam ini justru yang kedua yang lebih duluan masuk surga dibandingkan yang pertama, sedangkan yang pertama ini lebih banyak amalan solihnya, dia lebih banyak amal ibadah, dia meninggal syahid, sedangkan yang kedua ini biasa-biasa saja, tetapi dia masuk surga duluan?" Rasulullah pun menjawab. Apa jawaban Rasulullah? "Ya sahabatku, kenapa engkau terheran-heran? Bukankah yang sahabat yang kedua ini dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah yang sahabat ini setahun setelahnya itu dia diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah sahabat yang kedua ini berpuasa di bulan Ramadan? Bukankah sahabat yang kedua ini juga melaksanakan sholat di bulan Ramadan?" "Betul ya Rasulullah." "Bukankah sahabat yang kedua ini membaca Al-Quran di bulan Ramadan?" "Betul ya Rasulullah." Maka Nabi pun menjawab, "Bukankah engkau tahu ini adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan ini?" "Tentu ya Rasulullah." Dari kisah ini pun tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sahabat yang kedua ini diberikan kesempatan oleh Rasulullah. Sahabat yang kedua ini diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan setahun setelah setahunnya sepeninggal dari sahabat yang pertama. Maka Allah memberikan banyak pahala kesempatan di bulan Ramadan ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi amal soleh yang dikerjakan sahabat yang kedua ini dia terlihat biasa saja, tetapi ketika di bulan Ramadan ini Allah memberikan pahala yang maksimal dan berlipat ganda daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi sahabat yang kedua ini diberi umur 1 tahun daripada sahabat yang pertama tadi, tapi Allah memberikan dia
kesempatan bertemu di bulan Ramadan dengan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah memberikan dia kesempatan untuk mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi sholatnya, berpuasanya, ibadah membaca Al-Qur'annya, zikirnya, dan qiyamul lailnya, sholat-sholat sunnah lainnya, maka Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Maka tidak heran kenapa sahabat yang kedua ini lebih duluan masuk surga. Sahabatku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka tentu dengan adanya hal seperti ini, maka Allah ingin memberikan kita apa? Keamanan, yaitu berupa surga, agar Allah memudahkan kita kesempatan bulan Ramadan ini, memudahkan kita masuk surga, memperbanyak pahala kita kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, yang kelima yaitu apa? Keistimewaan di huruf nun. Nun itu adalah artinya nikmat. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan nikmat. Nikmat apa? Nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Nikmat akhirat apa? Allah memberikan kita nikmat ketika di bulan Ramadan dengan nikmat yang luar biasa. Contohnya kita di bulan-bulan sebelumnya mungkin akhlak kita, perbuatan kita, tingkah laku kita tidak baik. Kita suka pemarah, kita suka mengejek orang, menghina orang, kita suka berdusta, kita suka berbuat aniaya terhadap orang. Mungkin di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita nikmat untuk membuat kita menjadi lebih baik dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita, dengan amal-amal kita. Dari bulan-bulan sebelumnya mungkin kita yang suka pemarah, maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita menjadi orang yang lebih pemurah. Di bulan-bulan sebelumnya kita adalah orang-orang yang suka mengejek, maka di bulan Ramadan ini kita diberikan nikmat oleh Allah menjadi orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Di bulan-bulan sebelumnya mungkin kita adalah orang yang tidak suka bersedekah, kita pelit, kita bakhil, maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan kita nikmat jadi orang yang suka bersedekah, orang yang suka dermawan, orang yang suka memberi dan menolong. Jadi di kesempatan bulan Ramadan ini Allah memberikan nikmat tidak hanya ibadah, tetapi kita diberikan nikmat akhlak kita, perbuatan kita. Tentu dengan adanya bulan Ramadan ini, nikmat ibadah kita mungkin jadi lebih baik. Nikmat sholat kita jadi lebih bersemangat. Yang sebelumnya kita sholat qiyamul lail tidak pernah, tapi Allah memberikan nikmat ketika bulan Ramadan ini adalah nikmat kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Di bulan-bulan sebelumnya kita susah sekali baca Al-Quran, ketika di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat untuk membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah, dimudahkan juga kita untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah-sunnah lainnya, berzikir. Kemudian kita juga mencari ilmu, hadir di majelis ilmu, kita ikut pengajian, maka diberikan nikmat Allah itu adalah semangat kita untuk berbuat amal salih. Kemudian akhlak kita diberikan nikmat, yaitu nikmat emosional, nikmat spiritual, dan nikmat-nikmat lainnya. Nikmat emosional yang sebelumnya kita pemurah, yang sebelumnya kita adalah pemarah, suka membenci orang, maka diberikan kita di bulan Ramadan ini adalah nikmat jadi orang yang pemurah. Dia lembutkan hati kita, dibaguskan akhlak kita, dibukakan pintu hati kita. Nikmat spiritual kita diberikan kemudahan untuk
beribadah kepada Allah, diberikan kemudahan kita nikmat untuk menjalankan semua aktivitas-aktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan ketika bulan Ramadan. Contohnya saja misalnya di Indonesia ini, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita mungkin yang bekerja akan diberikan THR. Itu adalah nikmat dari Allah. Yang mungkin bulan-bulan sebelumnya kita tidak mendapatkan tambahan uang, tetapi ketika di bulan Ramadan Allah berikan tambahan rezeki, Allah tambahkan finansial. Contohnya adalah mereka yang bekerja dikasihkan THR misalnya. Tidak hanya itu, mungkin yang sahabat-sahabat kita, kawan kita yang suka berbisnis, berjualan, mereka omsetnya bertambah. Mereka yang berdagang pakaian, mereka yang berjualan menjual makanan, mereka omsetnya bertambah ketika bulan Ramadan. Pesanannya banyak, yang jual makanan. Jadi orang yang banyak berbelanja makanan ketika di bulan Ramadan. Begitu juga orang menjual pakaian, busana-busana. Banyak orang yang membeli pakaian ketika di bulan Ramadan. Maka orang yang berbisnis pun, orang yang berjual pun, orang yang mencari keuntungan di dunia pun, mereka juga mendapatkan nikmat dari Allah ketika di bulan Ramadan ini. Jadi Masya Allah, luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak hanya nikmat akhirat, tetapi juga nikmat dunia. Maka bulan Ramadan ini adalah suatu bulan yang penuh dengan kenikmatan. Maka tentu kita harus banyak bersyukur ketika bulan Ramadan ini ada. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu adalah keistimewaan di bulan Ramadan. Maka sahabat-sahabatku, manfaatkanlah momentum kita di bulan Ramadan ini untuk maksimalkan amal ibadah kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda agar kita dimudahkan masuk surga. Karena kita tidak tahu bulan-bulan selanjutnya itu kita apakah masih diberi kesempatan untuk bertemu ataupun tidak. Maka kita anggaplah bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir bagi kita untuk bertemu. Kita tidak tahu apakah kita tahun selanjutnya akan bertemu dengan Ramadan, tidak akan ada jaminan. Maka seperti dua sahabat yang dikisahkan tadi, maka Allah memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan ini. Gunakanlah kesempatan ini untuk bermaksimal dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, itulah tadi keistimewaan di bulan Ramadan yang terangkai dalam 5 huruf di dalam kata Ramadan, yaitu huruf Ra yang berarti rahmat, bulan yang penuh dengan rahmat. Kemudian huruf Mim, maghfirah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kemudian yang ketiga adalah huruf Dad, mana bulan yang penuh dengan jaminan, Allah memberikan jaminan surganya. Kemudian yang keempat, Alif, Aminah, Allah memberikan keamanan kepada kita hamba-hambanya, yaitu jauh dari siksa-siksa pintu neraka, dan Allah memberikan keamanan kita untuk masuk surganya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang kelima yaitu Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nikmat. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, itulah keistimewaan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini meningkatkan semangat kita, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, dan berharap kita menjadi hamba-hamba yang bisa istiqomah. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi setelahnya bulan Ramadan kita bisa istiqomah menjadi lebih baik lagi. Sekian ilmu yang bisa dapat saya kasih hari ini. Mungkin pencerahan ini bisa menjadi motivasi buat diri saya pribadi, dan khususnya bagi sahabat-sahabatku kaum muslimin dimanapun berada. Cukup sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan di tutur kata yang mungkin tidak mudah dipahami oleh sahabat-sahabat dan semua. Sungguh kesempurnaannya hanyalah milik Allah, dan apapun kekurangan itu hanyalah milik pribadi saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan semoga kita istiqomah. Setelah bulan Ramadan pun kita istiqomah dengan amal-amal soleh kita. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.